Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami kau ajak kembali untuk merenungkan siapa Allah kita itu. Allah yang penuh belas kasih, Allah yang penuh cinta, Allah yang penuh kerahiman, Allah yang penuh pengampun. Itulah Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau telah mengajar kami tentang Allah kami dan bagaimana kami harus berdoa dengan benar dan tepat kepada Allah yang tak pernah menghukum kami, kecuali kami sendiri yang menghukum diri kami sendiri. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus membaharui cara kita berdoa. Sekali lagi, membaharui dan memperdalam bagaimana seharusnya berdoa. Kita telah terbiasa mengikuti doa Bapa kami, mungkin sehari 2 kali, mungkin 3 kali, 4 kali, tetapi seperti tidak mempunyai dampak yang dalam bagi kita. Seperti karena doa itu mempunyai makna yang terdalam dan harus mengubah kita. Ya. Jadi misalnya bahwa Yesus mengatakan doa Bapa kami, Bapa. Bapa saja bukan Bapakku, tapi Bapak kami, Bapak Anda, Bapak kita semua. Bapak umat manusia seluruh dunia yang penuh kasih, penuh sayang. Dan Yesus menyatakan siapa dia sebetulnya. Jadi banyak orang tidak mengerti Allah sebagai Bapa. Dan hanya Yesus karena dia tahu sebagai anaknya sendiri. Dan itu yang pertama. Jadi kita bisa melihat yang kedua, kita harus perhatikan bahwa kita minta. Karena ini berasal dari Yesus, maka kita harus mohon. Tuhan ajari kami berdoa seperti permintaan para rasul. Ajari kami berdoa. Maka mari dalam hidup kita mohon supaya kita belajar berdoa dengan benar, dengan tepat. Nah, isi Bapa kami kita semua tahu. Tetapi yang harus kita mengerti bahwa doa itu harus mempunyai dampak yang lebih luas daripada yang kita doakan. Yaitu Bapa penuh pengampun. Allah mengampuni, maka kita juga harus mengampuni siapapun juga. Dan kita tahu betapa tidak mudahnya mengampuni orang lain. Ya, betapa tidak mudahnya. Maka seperti Bapa mengampuni kita, membebaskan kita, menyembuhkan kita, mengubah hidup kita, maka kita pun bersikap apa yang Tuhan berikan secara gratis, kita juga berikan kepada orang lain secara gratis. Maka itu saudaraku terkasih, apa yang kira-kira secara konkret saja lah, apa yang bisa kita lakukan supaya kita merasakan, mengalami, karena doa Bapa kami ini semacam puncak dari kehidupan dan kematangan hidup rohani seseorang. Ya. Maka apa yang perlu kita lakukan? Cobalah dalam sehari kita doakan, bahkan mungkin kita mendoakan doa Rosario ini dengan menggantikan doa Bapa kami. Saya seringkali Bapa kami dari awal ke akhir itu semua Bapa kami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, coba mungkin hari ini kita hanya memakai kata Bapa kami, Bapa. Kata ini yang perlu kita pakai. Kata ini yang perlu kita pakai. Bapa kami, Bapakku, Bapa kami. Ya. Diulangi. Nah, kenapa seringkali kita tidak atau mendoakan doa Bapa kami secara rutin? Kenapa seringkali kita juga tidak bisa masuk ke dalam mendalam mengubah hidup kita doa Bapa kami? Karena seringkali ini kaitannya antara Bapa kami di surga dengan Bapa kami di dunia. Artinya apa? Peran Bapa dalam pembentukan kerohanian, kematangan, kekuatan dalam tubuh kita seringkali lemah. Apa yang kita sebut dengan absent father. Bapak yang ada di rumah tapi dia tidak memberikan dampak kematangan, ke struggle, ya, perjuangan, kemudian maskulinitas, kelelakian, kejantanan gitu loh. Ya, jadi itu yang menyebabkan kita harus membaharui juga dalam pengalaman hidup kita bahwa doa Bapa kami juga berarti kita harus membaharui relasi kita dengan Bapa, ya, Bapa kita sendiri. Nah, kalau itu terjadi maka kita mempunyai daya juang, daya kekuatan, daya melelaki kita jadi bukan maco, bukan apa-apa. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan semoga Bapa kita memiliki relasi dengan baik dengan Bapa kita di dunia dan Bapa kita di surga. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, Kudus, Bapa, Putra, Kudus. Amin.